wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayuningsih, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah film A Beautiful Mind yang akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Rispa Subekti dan Putri Wulandari. Film A Beautiful Mind yaitu film yang berkisah tentang seorang peraih Nobel, yakni John Nash, yang menderita skizofrenia. Tokoh-tokoh yang ada di dalam film ini yang pertama ada John Nash, Alicia sebagai istri dari John, Dr. Rosen sebagai dokter yang merawat John, William Farcher sebagai agen, Charles sebagai teman sekamar hayalan, Marcy sebagai gadis kecil hayalan. Inti cerita dari film ini adalah seseorang yang menderita skizofrenia, yaitu suatu penyakit kejiwaan atau psikologis. Penyakit ini dianggap suatu penyakit yang serius, yang ciri-cirinya antara lain berupa kekacauan kepribadian, seseorang yang ditandai dengan hilangnya hubungan dirinya dengan dunia realistis. Tanda-tanda umum dari penyakit mental ini antara lain adalah halusinasi, ilusi, kekacauan pikiran, dan penarikan diri dari realitas. Akibat penyakit ini, John Nash terus-menerus mengalami kehidupan yang tercampur aduk antara dunia realitas dan dunia khayalan, bahkan hingga ia menerima hadiah Nobel. Khayalan John Nash bersama Farcher membawa dirinya kepada petualangan militer yang serba rahasia. Ia mendapat tugas sebagai agen pemecah kode. Tugasnya adalah memecahkan kode rahasia tentang keberadaan bom milik Rusia yang kabarnya akan diledakkan di Amerika. Dalam hal ini, ia harus memecahkan kode-kode rahasia untuk mengetahui di mana bom itu akan diledakkan. Berbagai khayalan pun tercipta sehubungan dengan kasus ini. Misalnya, ia harus menerjemahkan kode-kode yang konon terdapat di surat kabar dan majalah. Ia juga harus mengirimkan kode-kode itu yang telah berhasil ia pecahkan ke suatu tempat rahasia. Pada cerita selanjutnya, diketahui bahwa kode-kode itu tidak pernah diambil oleh siapapun. Adapun khayalannya bersama Charles, bahwa John menganggap Charles itu sebagai teman sekamarnya, padahal sesungguhnya ia tinggal sendiri di kamar asramanya. Ketika ia dibawa oleh petugas atau perawat ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan, John menganggap dirinya ditangkap oleh agen rahasia Rusia. Selanjutnya, ketika ia melihat Charles berada di sana, ia menganggap bahwa Charles lah yang telah membocorkan rahasia tentang dirinya, karena Charles adalah teman sekamarnya yang tahu banyak tentang apa yang dia kerjakan. Diceritakan bahwa John tetap berkeras bahwa agen Rusia lah yang menangkapnya, padahal kejadian realitas yang sesungguhnya adalah John dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap telah menderita skizofrenia. Hubungan dengan klinis sesuai dengan analisa kepribadian menurut aliran fungsionalisme. Fungsionalisme mengamati apa yang terjadi, apa yang menjadi tujuan, dan mempelajari fungsi tingkah laku psikologis seseorang. Di dalam film ini, sudut pandang fungsionalisme, John Nash akhirnya diketahui menderita gangguan psikologis skizofrenia paranoid dari segala tingkah lakunya. Sebagai contoh, saat John Nash mengalami halusinasi akan mata-mata Rusia yang selalu mengancam kehidupannya dengan istrinya Alicia yang sedang hamil semakin memuncak. Dan akhirnya, Alicia yang mulai menangkap keanehan tingkah laku suaminya yang semakin lama semakin aneh, memutuskan untuk menghubungi rumah sakit jiwa. Menurut aliran psikoanalisis sesuai dengan teori id, ego, superego oleh Sigmund Freud, yang pertama ada id berhubungan erat pada proses fisik untuk memperoleh energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Gejala yang dapat dilihat pada film ini, tokoh utama yaitu John Nash memang sudah berhalusinasi sejak muda dikarenakan sebuah ketegangan atau tekanan akan masalah perkuliahan yang dialaminya di Princeton, di mana rata-rata semua temannya telah mengajukan naskah dan John Nash belum juga mengajukan naskahnya.
Di bagian cerita, Jonas yang tertekan karena belum mengajukan naskahnya membenturkan kepalanya pada jendela dan munculnya tokoh dalam halusinasinya Charles Herman yang diketahui sebagai teman sekamarnya. Masalah tersebut dijelaskan oleh Sigmund Freud dengan salah satu teorinya, yaitu id beroperasi dengan prinsip kenikmatan, berusaha mengurangi atau menghilangkan tegangan, mengembalikan energi ke tingkat yang lebih rendah. Pleasure principle diproses dengan dua cara. Yang pertama tindakan refleks dan yang kedua yaitu proses primer. Proses primer adalah reaksi membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan. Dipakai untuk menangani stimulus kompleks. Di situasi unconscious, isi dan atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat, namun tetap tidak disadari. Jadi, halusinasi yang dialami oleh Jonas saat itu adalah sebuah proses menghilangkan ketegangan dengan memperoleh kenikmatan dari halusinasinya tersebut. Yang kedua yaitu ego. Ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle, yang dimana usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda terjadinya kenikmatan sampai ditemukannya objek yang nyatanya dapat memuaskan kebutuhan. Prinsip realita itu dikerjakan oleh proses sekunder atau secondary proses, yakni berpikir realistis. Dari cara kerjanya dapat dipahami sebagian besar daerah operasi ego berada di kesadaran. Isi dari hasil daerah sadar itu merupakan hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus atau cue eksternal. Isi-isi dari kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah conscious dan segera tertekan ke daerah perconscious atau unconscious begitu orang memindah perhatiannya ke cue yang lain. Namun, ada sebagian kecil ego beroperasi di daerah prasadar dan daerah tak sadar. Dari film ini diperlihatkan pada masa di mana setelah beberapa bulan Jonas mendapatkan pengobatan dari rumah sakit jiwa dan harus rutin mengonsumsi obat psikoterapis. Namun sampai suatu ketika Jonas berhenti meminum obat dikarenakan menekan reaksi-reaksi tertentu, sampai di mana halusinasinya itu muncul kembali hingga Alicia mengetahui bahwa John kambuh kembali, dan di situasi yang makin mencekam, John tidak dapat mengendalikan halusinasi dan realita. Sampai di mana semua tokoh dalam halusinasinya bermunculan dan menyadari Marsh, keponakan dari Charles, tokoh halusinasinya, tidak tumbuh besar atau menua. Jadi, dalam teori ini Freud menjelaskan bahwa id dan ego saling berhubungan. Dalam film ini pun John dapat menunjukkan kesadarannya pada saat halusinasinya memuncak. Yang ketiga ada superego. Superego adalah moral dan etika dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Sama dengan ego, superego beroperasi di daerah kesadaran, namun berbeda dengan ego, dia tidak punya kontak dengan dunia luar, sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya tidak realistik. Superego pada hakikatnya mewakili elemen-elemen yang mewakili mengenai standar sosial, larangan, atau perintah yang berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan. Apapun yang disetujui, dihadiahi dan dipuji oleh orang akan diterima menjadi standar kesempurnaan atau ego ideal yang berisi apa saja yang harus dilakukan. Proses mengembangkan konsensia dan ego ideal yang berarti menerima standar salah dan benar itu disebut introyeksi atau introjection. Terlihat pada film, John yang terkenal jenius dan selalu mangkir dari kelas karena alasan bahwa kelas dapat menghambat potensi alami seseorang. Itu menunjukkan bahwa John ingin menunjukkan standar sosialnya akan kejeniusan yang ia miliki. Dari situ pula muncul beberapa waham seperti waham kejar, waham kebesaran, dan waham pengaruh. Menurut teori Carl Jung, yang pertama yaitu sistem ego adalah jiwa yang sadar terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan secara sadar.
ego yang melahirkan perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Dari segi pandang sang pribadi, ego yang dipandang berada pada kesadaran. Yang kedua, sistem ketidaksadaran pribadi, yaitu terdiri dari pengalaman-pengalaman secara sadar oleh seseorang, kemudian direpresikan, disupresikan, dilupakan, atau diabaikan, serta pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar pada seorang pribadi. Isi dari ketidaksadaran pribadi seperti isi badan prasadar pada konsep Freud dapat menjadi sadar dan berlangsung banyak hubungan antara dua ketidaksadaran dan pribadi dan ego. Yang ketiga yaitu pesona. Pesona dibutuhkan untuk survival, membantu diri mengontrol perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Tujuannya adalah menciptakan kesan tertentu pada orang lain, sering juga menyembunyikan hakikat pribadi yang sebenarnya. Pada film ini, John tidak menunjukkan gejala menyembunyikan kepribadiannya dan hanya berkonsentrasi pada halusinasinya saja. Yang keempat adalah anima atau animus, pada dasarnya bisex. Begitu pula dalam kepribadian arseptif feminin, dalam kepribadian pria yang disebut dengan anima, atau arseptif maskulin dalam kepribadian wanita disebut animus. Pada film John menunjukkan pada ke arah yaitu animus. Sikap jiwa menurut Jung adalah arah energi psikis atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Sikap jiwa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sikap ekstrovert dan sikap introvert. Yang pertama yaitu sikap ekstrovert. Libido mengalir keluar, minatnya terhadap situasi sosial akut, suka bergaul, ramah, dan cepat menyesuaikan diri, dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain meskipun sedang ada masalah. Yang kedua, sikap introvert yaitu libido mengalir ke dalam, terpusat pada faktor-faktor subjektif, cenderung menarik diri dari lingkungan, lemah dalam penyesuaian sosial atau tertutup, dan lebih menyukai kegiatan di dalam rumah. Pada kajian ini, John cenderung memiliki kepribadian yang introvert. Dalam penggalan film, terbukti pada dialog, "Aku tak terlalu suka berhubungan dengan orang, dan rasanya tidak ada orang yang menyukaiku." Nah, dari sini menunjukkan bahwa John memang tidak mempunyai ketertarikan pada lingkungan sosialnya untuk berbaur dengan teman-temannya. Selain itu, John lebih suka menyendiri di perpustakaan. Hal ini ia lakukan agar dapat menemukan konsep teori yang baru dari beberapa percobaan yang sedang ia lakukan. Fungsi jiwa menurut Jung adalah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teoritis tetap meskipun lingkungannya berbeda-beda. Fungsi jiwa dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi jiwa rasional dan fungsi jiwa irasional. Yang pertama, fungsi jiwa rasional yaitu fungsi jiwa yang bekerja dengan penilaian, terdiri dari pikiran dan perasaan. Pikiran adalah menilai benar atau salah, kemudian perasaan adalah menilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kemudian fungsi jiwa irasional yaitu bekerja tanpa penilaian, yaitu penginderaan atau sadar indrawi dan intuisi atau tak sadar naluriah. Menurut Jung, pada dasarnya individu memiliki semua fungsi jiwa yang dimiliki, tetapi biasanya hanya salah satu saja fungsi jiwa yang berkembang atau dominan. Fungsi jiwa yang berkembang atau dominan tersebut merupakan fungsi superior dan menentukan tipe individu yang bersangkutan. Pada kajian ini berkaitan dengan kejiwaan John yang terganggu karena adanya halusinasi fungsi jiwa irasional pada penginderaannya. John sadar kan indrawi terkait halusinasinya dengan tokoh-tokoh halusinasinya, dan juga fungsi jiwa rasional tentang perasaan dan pikiran yang masih berjalan sesuai realita, seperti saat setelah pernikahan dan juga tidak menyenangkan saat halusinasi soal mata-mata yang menimpa. Dan yang ketiga adalah aliran behaviorisme. Dalam psikologi yang berdasar pada proporsi bahwa semua yang dilakukan oleh organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Dari sudut pandang behaviorisme di dalam film ini diketahuinya Jonas memiliki gangguan psikologi dari proses-proses yang dijelaskan pada teori ini. Dari melihat kejanggalan-kejanggalan segala tindakan yang dilakukan oleh Jonas, seperti di mana Alicia mengetahui bahwa pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh John adalah halusinasi saja.
Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.